Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas weekly report ya di penutupan candlestick mingguan di pasar kripto, terutama di Bitcoin, Ethereum, dan BNB. Oke, kita langsung aja ke chart. Yang pertama kita akan membahas di market cap-nya ya, total kapitalisasi pasar kripto. Ini untuk penutupan mingguan mengalami penurunan sebesar 4,70%. Ditutup pada level 968 miliar dolar. Dengan level tertinggi itu berada di 1,51 triliun dan level terendah berada di 950,293 miliar dolar. Nah, berarti ini kapitalisasi pasar pasar kripto ini kembali turun ya di bawah 1 triliun. Untuk Bitcoin dominasi kita lihat, ini Bitcoin dominasi juga mengalami penurunan tipis teman-teman ya sebesar 0,30%. Ditutup pada level 43,41% dengan titik tertingginya berada di 43,67% dan level terendahnya di 43,01%. Dan ini cenderung stabil. Sekarang kita langsung melihat chart Bitcoin ya teman-teman. Nah, untuk Bitcoin ini penutupan weekly-nya kita pakai chartnya menggunakan Bitcoin USD dari Coinbase. Oke teman-teman, ini kita lihat untuk penutupan candlestick mingguan Bitcoin ini ditutup merah dengan penurunan 5% ya, cukup signifikan. Ditutup pada level 21.789 dolar dengan level terendah itu berada di 21.467 dan level tertingginya berada di 23.451 dolar. Oke, berarti ini melanjutkan penurunan dari penutupan candlestick mingguan sebelumnya ya, yang 30 Januari. Kalau misalkan kita lihat ini penutupan pagi ini yang weekly ini tertahan ya, ini menyentuh resisten yang berubah menjadi support yang merupakan harga tertinggi pada penutupan candlestick mingguan 31 Oktober. Nah, untuk kedepannya kita lihat apakah titik support ini cukup kuat untuk menyokong harga Bitcoin kembali naik ataukah akan ada penurunan lebih lanjut gitu. Kita lihat saja nanti responnya pada penutupan candle mingguan di pekan depan ya teman-teman. Itu untuk Bitcoin. Sekarang kita lanjut untuk ke Ethereum. Ethereum di sini kita menggunakan chart menggunakan ETH USDT Kucoin ya. Oke. Untuk Ethereum juga sama, ini mengalami penurunan. Ini lebih besar dari Bitcoin, bahkan ya 6,99% penurunannya. Ditutup pada level 1515 dengan titik tertingginya di 1697 dan level terendahnya di 1490, bahkan sudah melewati 1500 ya ini untuk Ethereum. Apabila kita lihat ini pergerakan harga Ethereum ini masih tertahan, ini sepertinya di ini garis merah ini merupakan EMA 200 ya teman-teman. Jadi penutupan penurunan pada candle mingguan pagi ini Ethereum ini masih tertahan di EMA 200 weekly-nya pada level 1491. Nah, ini juga nanti kita bisa melihat ya respon, karena seperti yang kita ketahui bahwa EMA 200 itu merupakan tahanan yang solid gitu ya. Terutama ini berada di bawah, berarti dia sebagai dinamis support. Apakah mampu menyokong kembali harga Ethereum kembali naik atau bahkan di breakdown? Kita tunggu responnya pada penutupan candle mingguan pekan depan. Yaitu untuk Ethereum. Sekarang kita untuk BNB, kita lihat untuk BNB kita menggunakan chart dari Binance ya, BNB BUSD. Oke, ini sama juga ya untuk BNB itu juga sama mengalami penurunan ini sebesar 4,58% ya teman-teman. Cuma kalau untuk BNB ini dia baru pertama nih sejak awal Januari, bahkan sejak akhir Desember 2022 ini BNB penutupan mingguannya baru ditutup merah pada saat penutupan pada candle mingguan 6 Februari pagi ini ya teman-teman. Ini ditutup merah 4,58% penurunannya. Ditutup di level 312,8 dolar dengan level tertingginya ini agak lumayan tinggi 335,8 dan level terendahnya 302,2. Oke, kalau untuk BNB mungkin ini kita bisa lihat ada harmonic resistance ya, ini dari Fibonacci retracement. Kita lihat ternyata BNB itu mengalami penolakan pada saat dia berusaha untuk breakout Fibonacci retracement rasio 0,5-nya di level 321,7 yang mengakibatkan pergerakan harga BNB itu kembali menjadi turun nih teman-teman.
Mungkin ini penurunan kalau misalkan minggu ini masih berlanjut tren negatifnya, mungkin akan kembali retest EMA 20-nya di weekly-nya ini di sekitar level 294,6. Oke, kalau misalkan dilihat dari ketiga koin major ini ya, Bitcoin, ETH, dan BNB, ternyata memang BNB termasuk yang resist ya, karena Bitcoin dan Ethereum itu sudah 2 minggu berturut-turut ini dengan penutupan candle mingguan pagi ini dia ditutup merah, sedangkan BNB ini baru pertama kali sejak akhir Desember 2022 ini candle mingguannya baru ditutup merah nih untuk BNB. Oke, sekarang kita lanjut melihat sentimen market ya. Untuk Fear dan Greed Index ini ditutup di level 48, masih dalam batas aman ya, kategori netral. Apabila misalkan kita lihat pergerakannya selama 7 hari ke belakang, itu tuh sentimen market kripto terbilang stabil nih teman-teman, karena rangingnya itu berada di sekitar level 48 sebagai titik terendah, dan dia sempat peaknya itu di 8 Februari itu sampai menyentuh level 58 dengan kategori greed ya teman-teman. Jadi dalam sepekan ini walaupun terjadi penurunan harga, tetapi sentimen pasar kripto itu masih terbilang stabil. Oke, sekarang kita lihat CMC untuk top gainers untuk mingguan ini. Kita lihat ini ada beberapa koin, ini ada Oasis Network atau ROS. Itu kenaikannya cukup signifikan ya teman-teman. Ini kalau di sini ini udah floating 36% sekian. Ada Mina juga 22%, ada HBAR 19%, ada LDO, IMX, dan GRT. Tampaknya di sini token-token AI ini agak mengalami penurunan ya, cuman ini ada beberapa seperti GRT masih bertahan, dan ini malah didominasi oleh token yang mempunyai utilitas sebagai ZK token atau Zero Knowledge token gitu teman-teman ya. Untuk minggu ini mungkin ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ini kita lihat di kalender ekonomi ya. Untuk minggu ini tuh yang harus diperhatikan tuh ada ada ini ya, CPI itu hari Selasa tanggal 14 Februari. Nah, itu tuh pengumuman inflasi Amerika Serikat ya, teman-teman. Kita lihat ini di sini. Kita lihat ini apakah pengumumannya bisa berdampak positif atau negatif untuk pasar kripto, karena apabila dilihat dari forecast ini akan mengalami penurunan ya untuk ini, tapi ada juga nih yang mengatakan beberapa sumber bahwa akan ada kenaikan. Untuk pastinya kita melihat aja nanti besok tanggal 14 Februari hari Selasa jam 8:30 waktu Indonesia Barat seperti apa pengumumannya, tapi diperkirakan pasar kripto akan mengalami volatilitas yang tinggi gitu. Jadi harap hati-hati aja untuk yang sedang open posisi ya teman-teman. Nah, lanjut kita melihat nih berita-berita apa aja nih yang sedang ramai ya, atau misalkan yang baru dari portal crypto.com. Di sini ada ini ada artikel edukasi ya, ciri dan jenis rug pool. Ini untuk teman-teman misalkan ada yang penasaran bisa baca-baca di portal crypto.com pengertian token AI dan contohnya. Ini ada data on-chain juga, mining difficulties untuk ATH. Yang lainnya ada makroekonomi. Nah, ini yang lagi ramai ya. SEC itu Kraken, exchange Amerika didenda 30 juta karena bermasalah untuk layanan stakingnya, dan baru-baru ini juga mendengar bahwa Coinbase juga ikut terkena diawasi oleh SEC, tapi mereka menolak untuk menyerah seperti Kraken. Jadi mereka mungkin akan melawan gitu, maju ke pengadilan. Untuk selebihnya teman-teman bisa baca ya di portal crypto.com. Dan untuk lengkapnya weekly report ini nanti kalian juga bisa baca di artikel pergerakan harga, analisa pergerakan harga BTC, ETH, dan BNB dalam sepekan nanti di portal crypto.com yang mungkin akan di launching siang atau sore ini. Untuk video kali ini mungkin cukup sekian ya teman-teman. Perlu diperhatikan bahwa 2 minggu terakhir ini kita sedang mengalami koreksi, tetapi masih cenderung sehat ya koreksinya. Tetapi harus diperhatikan juga bahwa pekan ini ada event penting, yaitu CPI Amerika Serikat, pengumuman tingkat inflasi, apakah akan berdampak negatif atau positif. Yang lagi entry posisi atau lagi buy itu diharapkan berhati-hati aja untuk pekan ini.
gitu aja teman-teman. Terima kasih sudah menyimak. Jika ada saran atau kritik, ada insight lain, silahkan berkomen di kolom komentar. Saya Arli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.